di podcast minggu. Kali ini kita kedatangan si mulut racun Soleh Solehun. Kenapa lu mesti berlebihan? Beracun, belum apa-apa udah racun. Salah aja orang. Orang salah aja di mata lu kan. Enggak salah kan gue nanya, kenapa lu gue? Kan gue nanya. Excited. Biar semangat. Berarti lu gak semangat? Enggak, energinya biar bisa semangat orang-orang liatnya. Excited kedatangan lu. Iya Kang Soleh yang sering banget kita ketemu Kang ya. Di beberapa kesempatan ini. Iya sekarang Pican udah berani gaul. Di mana Kang? Kemarin gua motoran, ada kumpul di Vindes. Ya. Ada Vincent, gua, terus ada siapa lagi? Ucup ya, Ucup, terus Ferry Dermawan Plain Song, terus ada siapa lagi gitu? Laksa. Oh iya Laksa, anak-anak Vindes. Terus tiba-tiba ada Pican udah berani gaul sekarang. Enggak keringetan lagi sekarang. Ini yang Vespaan bukan? Iya, Vespaan. Oh, lembu. Oh, itu ada. Ada lembu. Ada dia juga. Ada, gue cuma datang sebentar karena nyokap gue datang, jadi gue mampir aja manasin Masa motor. orang tua datang dadakan? Bohong, yakin gue itu. Emang baru ngabarin tadi malam nyokap gue. Oh. Nyokap gue kan suka gitu tiba-tiba. Mama ada di sini, udah masa. Di Alaska atau aja. Mama di sini Mama ya. kedinginan nih Le. Mama dingin banget Le. Sama penguin. Pican udah nggak deg-degan sekarang, udah pede ya, sudah bisa berani hadir sendiri tanpa awe di sebelah. Di sebelah tuh maksudnya apa? Dulu kan harus ada lu Oh iya. Di samping Oh di sebelah samping, iya. Dulu kan gue liat tuh yang apa ke acara anak yang podcastnya stand up Indo yang lebaran apa bulan puasa. Iya. Keringetan banget Pican. Takut gue. Nah kemarin tuh ada Ucup kan udah kenal. Penting gue ada yang satu, gue kan pas ada lu. Lu juga yang anak stand up semua kenal lu kok. Takut tapi keringetan. Enggak kan itu ada Enzi ya kalau gak salah. Kagak ada. Ada bintang tamunya cewek satu. Enzi kalau gak salah. Deg-degan parah Kang. Takut dia, takutan. Tapi sekarang udah Soleh. Sekarang udah kenal. Lo kan emang sering ketemu Mang Kang Soleh di mana? Ada beberapa kali tuh. Motoran itu. Di Ustadz Alfi. Lucu banget. Gue disuruh launching album. Suruh MC. Oh iya. Oh yang gue gak bisa. Ya lo gak bisa, harusnya berdua mau Oh gitu. Ada Kang Soleh. Gue diundang. Ada Kang Soleh lagi. Terus dia lagi gue nge-MC nah kan Alfi kan bercanda-bercanda gini, ini tentang perasaan saya kata Alfi gitu. Ada rasa sedih, ada rasa duka, ada sange, ada rasa sange. Gue kayak lagi ya. Enggak lagi lu juga itu kan lagu religi. Orang yang nyanyi Ustadz lagi itu kan sembarangan. Lu juga gak tahu tempat sih. Bercandanya. Untung Ustadznya Ustadz santai. Ustaz santai. Soalnya dipelototin. Ya iya lagi lu gila lu nanya gitu lagi. Karena soalnya ini memang kalau dalam hal perhosan apalagi acara musik senior banget menurut gue. Gue tuh ngefans sama Soleh udah lama gue. Dari nulis-nulis kan ya? Dari mulai dia di Rolling Stone. Dia awalnya sering baca tuh dulu. Iya. Terima kasih lo ya. Tulisan-tulisan lo. Ini apa Kang dulu Kang? Cerita ya? Bukan sosmed yang buat nulis-nulis apa Kang? Multiply. Gue baca Multiply dulu. Iya. Ada yang pendek-pendek doang ya kan? Iya. Zaman belum ada Facebook tuh. Multiply masih seru ya. Ada duitnya gak Kang? Gitu-gitu Kang? Gak ada lah. Dulu kan orang terus lu makan pakai apa? Iya makan pakai duit kantor lah. Gaji dari kantor bukan dari Multiply. Enggak semuanya yang lu kerjakan tuh motivasinya duit Pican. Emang zaman sekarang dikit-dikit bikin sesuatu ada duitnya enggak? Aduh. Dulu gak ada aja Kang ya? Kagak ada Multiply, beneran orang cuma pengen nulis, pengen foto atau pada ngobrol. Bener-bener enggak ada duitnya Multiply tuh. Oh, tapi fans banyak. Ya teman-teman aja kayak medsos. Kayak medsos tapi tulisannya kadang suka panjang. Iya, gitu. kayak Twitter tapi panjang. Blog gitu aja, blog. Ya Allah. Iya enggak gitu dong. Masa ya Allah. Itu kan gak mungkin ya Allah, gak mungkin. Ada juga ya Allah tolong. Ada tolong yang panjang. Ya Allah emang gak boleh dipanjang-panjang. Iya segitu aja kali. Kan cuma 2 harkat. Allah. Tahu agama bro. Tahu. Ini mengetahui agamanya bagus. Sholatnya juga rajin. Kang Soleh memang the best lah. Tapi kan kalian udah umroh sudah. Emang lu belum? Lo kan gue udah. Coba kan gue senang kalian sudah melihat Ka'bah. Tahu dari mana kami lihat?
Ya pasti gue liat di story-nya apa. Siapa tahu kita pura-pura. Karena waktu itu obrolan kita gini, Chan, kita kan banyak dosanya nih Chan. Amit-amit kita nggak ngelihat, kita pura-pura aja. Pura-pura lihat. Karena ada azab katanya nggak bisa ngeliat Ka'bah kan. Kan suka gitu. Nanti kalau emang kejadian kita nggak ngeliat, kita pura-pura aja. Wah bagus. Gitu. Indah. Padahal panik anjir nggak bisa lihat. Mana nih kamu? Berarti kalian meskipun banyak dosa masih banyak pahalanya ya. Iya. Nggak tahu lah itu mah. Amin lah, amin. Banyak orang terhibur. Amin. Tapi secara logika sih harusnya iya Kang. Karena kan sholat di sono pahalanya gede Kang katanya Kang. Enggak maksud Kang Soleh karena kita suka menghibur. Iya. Jadi meskipun lu nggak pernah sholat tapi orang banyak bahagia. Kok lu bilangnya gitu sih kita nggak pernah? Gua seumur-umur hidup kenal lu nggak pernah lihat lu sholat we. Ya emang gue harus lihat di depan lu sholat. Ya enggak minimal kalau dalam pertemanan kita pasti melihat teman kita satu kali minimal sholat. Bahkan sholat Jumat aja kita nggak pernah we bareng. Minimal orang yang jarang sholat tuh masih sholat Jumat. Lu mah enggak we. Oke, lu sholat Jumat di mana biasanya? Ya di dekat rumah gua. Di Krukut itu. Iya. Krukut. Emang rumahnya di Krukut? Krukut. Oke. Lu kemana-mana pakai celana pendek nggak pernah bawa sarung. Ya elah itu kan bukan jadi alasan. Iya. Kita bisa kayak Iron Man dipencet langsung. Ya udah ntar kita ini dah ya. Kita tunjukin kalau kita sembahyang. Iya. Tapi ini kan tadi lu nulis. Emang lu segitu hobinya nulis Kang? Pekerjaan aja we. Lah kan itu mah sosmed. Iya. Iya kalau itu mah memang di luar. Multiply itu ketika zaman lagi rame Multiply pas gue di Playboy. Di Playboy kan gak nulis musik. Nah pas ada Multiply jadi tersalurkan gue nulis musik. Gue moto-moto, gue tulis soal konsernya, gue wawancara. Karena di Playboy jatah musiknya sedikit. Itu kan gue dari tracks tuh, transisi. Dari tracks musik banget tiba-tiba kita pindah ke Playboy. Ya. Playboy nulis apa? Nulis cewek. Kelinci. Nulis musik tapi sedikit. Musik cewek, musik kelinci. Cewek ini. Kalau di Playboy nulis apa? Iya makanya gue suka nyelipin tulisan panjang soal musik. Tapi suka dilarang. Jangan musik mulu. Gue ngajuin wawancara musisi. Kan gue wawancara Kakak Sleng juga di situ. David Naim segala macam. Tapi suka dimarahin sama Pemred. Jangan terlalu musik lah ide-idenya. Jadi gue suka ini. Mana yang seksi-seksi dong? Gitu. Yang seksi-seksi kan urusan fotografer. Bukan urusan gue. Tapi Kakak Sleng kalau seksi juga kagak kagak dibeli majalahnya Kang. Enggak tapi kalau itu kayak si Playboy itu tulisannya apa yang pernah lo tulis di Playboy? Gue menang penghargaan di Playboy loh we. Gue nulis soal aksara. Lah kok gak nyambung Kang sama Playboy? Kan di Playboy itu banyak tulisan serius we. Cuma orang suka pada gak tahu. Lupa sama foto telanjangnya. Gara-gara mana telanjang. Wawancara. Gini. Tulis tentang aksara. Bagus-bagus. Kayak ada namanya The Playboy Interview. Itu tuh John Lennon salah satu wawancara panjang terakhirnya sebelum dia meninggal tuh di Playboy. Ada dijual di The Playboy Interview, kumpulan wawancara-wawancara dari mulai kayak Malcolm X segala macam. Memang serius. Cuma orang nggak ingat sama artikel-artikel serius, politiknya serius, nulis feature banyak. Cuma orang yang dicari foto telanjang sama posternya. Gua juga baru tahu ada tulisan serius pas kerja di Playboy. Dulu mah setiap ke rumah teman ada Playboy yang dilihat fotonya, kagak peduli tulisannya. Di Playboy wawancara terakhir John Lennon. Iya Pak. Malcolm X. Paris Hilton itu mah. Sama posternya. Iya gue juga baru tahu tuh pas kerja. Oh iya ternyata tulisannya bagus-bagus. Zaman dulu mah setiap lihat majalah Playboy kagak peduli, nggak dibaca, tapi dilihat. Tapi lecak sama basah kan biasanya kan wajar. Lo dapat penghargaan apa sih itu Kang? Penghargaan apa? Penghargaan terapi, tulisan terapi. Menang feature gue, dapat 18 juta gue dulu. Dari? Ada yang bikin award gitu, anugerah Adiwarta namanya. Tahun berapa tuh Kang? 2007. 18 juta 2007 sekarang. Ada ini penghargaannya? Ada nominasinya ada lah gitu. Ada award-awardnya. Gue dapet tuh. Gue tulisan gue, 2 tulisan gue jadi finalis. Jadi dari 3 yang tahun 2007 tuh dia. Duanya lu? Iya. Gokil. Kan gue pikir duanya gue berarti kan juara 18, juara 2 dan 3 juta. Gue dalam hati lumayan, gue pulang dapat 6 juta nih. Ternyata malah pulang balik bawa 21 juta. Wih gokil. Lumayan gue jadi bisa DP rumah dari situ nambah-nambah. Terus gue menang penghargaan itu. Gue ikut kuis Are You Smarter Than a Fifth Grader? Oh gitu. Di Global TV ada. Are You Smart itu kuis kan Kang? Kuis. Iya. Gue dapet waktu itu kayak buat rumah itu.
Iya buat DP rumah. Akhirnya gue menang award itu, terus gue menang kuis, dikasih tahu sama produser. Ini kalau lu ngikutin cara gue, lu pakai kan ada kayak misalnya apa Aska Friend gitu-gitulah. Iya. Minimal lu kalau nggak pinter-pinter amat pun bisa dapat berapa waktu itu 15 juta atau kalau nggak salah. Ikutin aja ini dipakai ininya si cheat-cheatnya itu. Yang ngajarin siapa tuh? Produsernya. Nggak curang dong. Nggak curang. Dia nggak ngasih tahu pertanyaan gue, tapi dia ngasih tahu kalau iya kalau tetap aja. Kalau lu nggak tahu, Global TV ini ambil lagi duit. Tapi kan tapi memang itu ada fasilitasnya kayak misalnya phone a friend. Ya yang gitu-gitu memang disediakan. Cuma orang kadang-kadang suka nggak dipakai. Ya, jadi lu kalau nggak ngerti pakai aja. Intinya gue dapat 15 juta waktu itu, lumayan. Jadi 36 juta dapat gara-gara gituan. Iya, gara-gara menang award, satu lagi gara-gara ikut itu kuis. Ninja Warrior waktu itu ikut. Enggak sporty gue, enggak sporty gue. Tapi setelah lu dapat awarding itu sebagai wartawan atau penulis, apa yang berubah, Kang? Ya bangga aja. Tapi ada pialanya di rumah. Ya. Ada pialanya sama piagamnya. Ya bangga aja lah. Dan itu bergengsi, Kang? Bergengsi. Kayak Ballon d'Or gitu. Ada gak kayak gitu? Ya kalau buat di antara jurnalis itu yang tahu, ya kalau cuma di kalangan wartawan aja. Kalau di kalangan orang awam mah nggak tahu. Beda kayak misalnya Piala Citra. Iya gitu. Semua orang tahu. Kalau ini mah enggak, ya penghargaan wartawan mah yang tahu wartawan aja. Najwa Shihab kalau ngeliat kayak anjir gitu nggak? Iya zaman dulu mah. Soalnya jurinya zaman dulu tuh ini Effendi Ghazali. Terus ada orang-orang yang gua bikin senang tuh bukan cuma karena gua dapat penghargaan. Wah gila, gua wartawan keren nih. Tapi dulu tuh waktu pertama kali Playboy keluar, Effendi Ghazali salah satu orang yang ngomong Playboy itu bukan produk jurnalistik katanya. Terus ternyata dia memilih tulisan gua jadi juara 1 di lomba jurnalistik. Iya, kan kata panitianya ini Effendi Ghazali nanya ini tulisan dari mana? Playboy, dari Rolling Stone ya. Dia pikir itu Rolling Stone yang dia menangin. Dia kaget begitu disebutin di seremoninya. Playboy Indonesia, soalnya ternyata apa yang $1 Kenapa dolar goblok? Kartu ya. Iya tapi kan gak dolar dong. Keluar harusnya matanya. Kalau dolar tuh kalau ngiler. Kalau gitu-gitu duit. Jadi lo kayak ada pembalasan gitu lah. Nih gue buktiin. Iya lo. Jadi kayak lu menganggap Playboy tidak produk jurnalistik, ternyata lu memenangkan karya dari majalah Playboy. Iya. Lumayan lah. Nah lu abis itu kan akhirnya Rolling Stone. Kalau lu antara Rolling Stone dengan Playboy, lu lebih happy di mana waktu itu? Ya di Rolling Stone lah, karena gue bisa nulis musik. Ya. Di Playboy tuh kayak, iya tertahan. Gue mau nulis musik tuh, halaman musiknya cuma 2 halaman reviewnya. Terus kalau wawancara juga nggak boleh terlalu sering. Bikin tulisan juga nggak boleh terlalu sering gitu. Jadi di Playboy lu sempet ini dong, kayak bikin tulisan yang sebenarnya nggak lu banget gitu. Akhirnya gue menyiasati dengan sok-sok. Kan ini kayak gue nulis aksara, gue nggak bilang ini tentang musik, gue bilang ini tentang hipster. Padahal gue pengen hipster tuh ini orang-orang yang apa kayak kalau sekarang mah anak skena lah kasarnya lah, bukan pindah-pindah. Nomaden. Bukan nomaden, hipster. Nomaden. Itu ini tahu apa sih yang gypsy? Jauh kali. Orang bunyinya aja beda. Salah lu. Ya. Hipster sek itu. Gua tahu itu hyper. Sek sange. Astagfirullah. Pikirannya tuh sek. Aduh. Bican. Hipster tentang hipster. Gak pernah lu nulis apa misalkan kayak kumpulan BH terbaik tahun ini. Ya. Gua selama di Playboy tuh satu nulis tentang aksara, satu lagi tentang ini Rodis kru band. Kru band. Terus satu lagi tentang nulis menunggu matinya majalah musik. Ya itu feature gue yang gue sosok ini aja nyelipin. Padahal mah pengen nulis musik tapi dicari angle-angle-nya aja gitu. Kalau sekarang masih ada rasa pengen nulis nggak? Makanya gue nulis caption Instagram panjang kan. Itu di situ doang ininya. Iya, ya udahlah. Makanya itu rasa pengen nulisnya gue salurkan di situ. Makanya gue belakangan ini nonton konser, gue tulisnya ala majalah karena kangen ya udahlah cukup aja segitulah. Jadi ini ya. Tapi nggak udah pengen kayak bikin blog majalah pagi atau apa. Capek. Kayaknya gue
terlalu males. Iya karena lo udah Sibuk. udah tua. Umur berapa Kang sekarang? 46. 46. Nah, beda dikit sama kita 6 tahun. Iya lumayan itu 6 tahun bedanya. Ya nanti lu kerasa lu 6 tahun lu sekarang mungkin kerasa beda dikit, nanti lu umur 46 banyak kerasa tau. Apa aja emang 46 yang paling lu rasa beda sama waktu 40-an? Selain plus kaki udah gak bisa sila lama. Kesemutan. Ya itu mah gue sekarang juga gak bisa. Ya badan lu gemuk-gemuk sih berdua. Garuk punggung. Sakit ya? Pegal. Kayak di masjid pasti selonjoran. Oh gitu ya? Bareng sama kakek-kakek di sebelah gue pada bertua-tua semua. Duduk di ubin kentut. Enggak juga sih. Oh, gua doang ya. Kemarin di rumahnya Awe ada 4 bapak-bapak umur 40-an duduk di ubin kentut prat. Tapi dia mah gila Kang. Masa lagi acara di Surabaya. Dia nih ngobrol sama gue ngobrol main serius nih ngomongin podcast minggu ini tapi gini kan gini. Terus dia ngomong sambil kentut prat. Ih cewek apa Chan enggak gue kentut kayak ngomong oh gitu kayak gitu kentutnya siapa lagi ngomong gini kenapa enggak gue gak apa tadi lu kentut lu anjing gue kira ngomong gitu kayak gitu aneh banget orang bener-bener aneh deh. Nah ini apakah dari umur lo itu ya tercetus nama show lo yang akan lo lakukan apa? Iya, separuh baya, separuh kaya. Jadi ceritanya gini, kan manajemen selalu pengen gue bikin 2 show. Bikin 2 show? Selalu manajemen tuh selalu pengen bikin 2 show siang sama malam dari dulu tuh. Biar untung. Iya, biar untung. Cuma gue gak mau karena gue males ngulang materi. Baru misalnya tadi siang udah ngelawak itu, ya malam ngulang lagi. Gue gak suka gitu kayak baru juga berapa jam udah ngulang lagi jadi gak seru buat gue. Oh. Nah terus akhirnya gue gara-gara kemarin yang terlalu banyak waktu luang itu 3,5 jam orang pada marah ya. Iya. Kelamaan kan. Lucu tapi capek. Iya lama banget emang. Dia show gila sih dia. Masa gue show ya sampai kelar dia show nih kelar pas nih soalnya kelar akhirnya gue lapar. Aus, pengen kencing, pengen berak, itu nyamuk lah. Dia satu, kelamaan. Orang-orang pada komplain, kelamaan. Terus guanya juga udah kelayangan kemarin pas 3 jam. Gue mau pingsan, anjir kelayangan udah berkunang-kunang mata gue di panggung. Wong itu gue pas baru naik aja. Jangankan 3 jam, gue pas baru naik set. Udah berasa. Gara-gara kurang tidur sebelumnya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Makanya gue pegangan ke meja selama show. Itu gue udah capek itu. Pakai kursi aja kayak Phil Collins, Kang. Emang gue drummer. Nah makanya gue tuh, wah kayaknya kemarin kelamaan, guanya juga capek, penonton nggak enak, udahannya malah yang diinget kelamaannya. Memang ya lucu tapi lama, pada kesel kan. Terus akhirnya gue bilang ya udah gue ke manajemen, ya udah materi gue kan selalu 3 jam. Kita bagi 2 aja. Iya, bagi 2 aja. Siang sama malam beda materinya. Anjay, jadi ini 2 show dengan 2 materi berbeda. Jadi yang satu separuh baya, yang satu separuh kaya gitu. Oh. Ya, dan itu gue nemunya karena kan udah ada nih, gue bookingnya dari awal tahun. Nama acaranya apa ya? Gue tuh pengen yang kayak ada setengah-setengah menggambarkan ini acara dibagi 2. Nah, terus pas gue lagi terawih, abis Al-Fatihah kan lama tuh bacaannya tuh. Orang gak fokus. Lo sholat tapi lo gak fokus. Ya banyak yang gak khusyuk pasti. Iya, banyak yang khusyuk. Lo tadi ngeledekin gua atau lo tapi juga setidaknya gua masih sholat. Tapi gak khusyuk. Iya kan gak apa-apa. Gak apa-apa gak diterima. Yang penting gua gak berdosa karena meninggalkan sholat. Kalau lu mau masih ada dosa meninggalkan. Itu kan asumsi lu. Karena lu gak pernah ngeliat gua sholat. Iya udah pasti. Orang ya. Lagi ini terus gue tuh pas awal tahun gue lagi bokeh. Iya apa Idul Fitri kan enggak, Lebaran. Ramadan kan awal-awal Maret gitu. Iya Maret kan itu baru 3 bulan pertama gue lagi bokeh. Terus gue pikir dalam hati, gue bokeh nih. Tapi di garasi ada Harley. Dulu lagi gue kecil kan indikator orang kaya tuh kalau punya Harley. Iya gue dulu. Gue pengen punya Harley, tapi cuma orang kaya yang punya Harley. Nah, salah satu ukuran buat ukuran kaya buat gue mah punya Harley. Punya Harley, berarti lo kaya nih. Tapi gue bokeh, duit udah mau habis. Tapi gue punya Harley, kaya tapi gue enggak, kaya tapi gue bokeh. Berarti gue separuh kaya. Terus, oh iya,
gue kan udah tua ya banyak rasa. Separuh baya, separuh kaya. Beri mah. Jadi begitu Allahu Akbar udah dapat judul gue. Mungkin tuh malam Lailatul Qadar kali itu. Mungkin ya. Gue dapat pahala, gak usah deh kasih judul aja. Gua dapat ini antara pahala 1000 tahun ya kan? Apa atau judul nih? Judul nih. Ya karena kalau gua husu, gua dapat 1000 bulan. 1000 bulan, 1000 tahun ya, 1000 bulan. Nih Lailatul Qadar atau enggak? Nah, dia enggak fokus. Ya udah judul. Kita kasih padahal kalau gua enggak ngelamun, gua dapat 1000 bulan mungkin ya. Tapi masih bingung judul sekarang. Tapi masih bingung. Iya. Gue dapat pahala. Tapi gue bingung kan. Karena Allah tahu mana yang paling baik buat umatnya. Emang sorry Kang, lo kan sebagai stand up comedian juga papan atas. Lo udah selebriti lah menurut gue ya. Terus anggota prediksi. Emang sebokeh apa sih Kang lo? Bokeh lah duit udah mau habis di rekening. Maksudnya ya kayaknya sebokeh-bokeh lo kayaknya kita. Iya kayaknya dah. Ya makanya bokeh tapi gue masih punya Harley kan. Iya makanya. Tapi tabungan juga masih ada lah. Ya kan tabungan gak dihitung. Gue gak mau ngambil tabungan. Oh iya. Tapi kan itu gue gak bokeh. Karena kalau begitu gue ngambil tabungan berarti gue bokeh. Kan tabungan tuh dipakai ketika kita bokeh. Iya. Ya udah lu gak mau gue gak mau. Nanti kalau ambil kalau tabungan habis. Ya jangan habis. Ya makanya saat itu anjir gak ada kerjaan. Meringis. Tabungan habis kita meringis. Apa sih? Berima yang penting. Kan udah mau habis duit. Tapi di ada Harley kan. Jual Kang. Enggak mau. Lo motor kan ada banyak, ada Triumph. Bacanya apa sih itu? Trayam. Iya. Triumph. Anak motor. Ya tapi intinya kan gue ini merasa bokeh gitu. Iya tapi maksud gue kayaknya kalau gue ngerasa ya kalau orang sampai titik tertentu tuh udah kayaknya dia nggak bisa miskin dah. Kayak lo nih, lo udah nggak mungkin. Lu tuh enggak, temen lu kaya, lu minjem duit juga dikasih. Iya, gue minta juga dikasih ya. Gue nggak mau juga. Ya minta. Iya, kita deh ya, masa minta nggak mau. Kita pakai duit pakai duit aja Andre. Enggak, kalau minta duit mungkin lu nggak mungkin minjem duit. Minta kerjaan ya Chan ya. Jadi kasir. Gua enggak. Jadi kasir pasti diterima lu, Kang. Di Metro. Kok kasir di Metro? Metro PIM. Metro PIM 2. Yang logonya merah. Iya. M gitu ya. Kayak Ramayana sebenarnya. Iya benar. Kalau Ramayana R. Iya. Kalau dia M. Bener. Pasti dikasih. Soalnya mau jadi kasir, gas gitu. Maksud gua tuh kayaknya nggak sepusing itu ya, nggak yang. Enggak lah, gua nggak pernah minta kerjaan tau. Iya. Seumur-umur. Ngelamar? Enggak. Lah, enggak pernah ngelamar gue. Masa? Serius? Jadi wartawan? Ditawarin. Sama Rolling Stone langsung? Yang pertama waktu gue di MTV Tracks. Yang pertama waktu di MTV Tracks. Sama senior gue. Pas gue mau wisuda. Itu masih kuliah? Iya, udah mau gue baru beres skripsi, udah mau wisuda. Tadinya gue mau masih santai gue santai dulu dah di Bandung, gak usah kerja. Tiba-tiba, "Le mau kerja nggak?" Ya udah gue kerja. Dikirim ke Malaysia. TKI dong. Waktu Rolling Stone juga. Nah, Rolling Stone lagi ngapain tuh? Lagi nganggur. Gua pas Rolling Stone kan Playboy bubar. Iya. Gua dikasih pesangon 4 kali gaji. Nah, di bulan ketiga pas bulan keempat udah mau habis duit, tiba-tiba Rolling Stone, "Le mau kerja nggak di sini?" Ya udah. Duit udah mau habis, gua kerja di Rolling Stone. Stand up nggak pernah gua ngapa-ngapain, ditawarin sama Metro. Film ditawarin. "Le, main film waktu itu Nugros." Iya. Ngedirect juga tiba-tiba produser, "Kami mau kamu ngedirect." Ya udah. Yang gue dapatkan nggak ada yang gue kejar. Semua datang ke gue. Wah, apa kira-kira Kang yang belum sholat? Jadi nggak pernah. Nggak ada gue, nggak ada. Kan orang-orang suka kenalan sama produser biar nawarin cerita, nggak ada gue. Nah kalau gitu berarti dari semua yang lu dapetin itu apakah pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkan? Sesuai, ya? Makanya yang gue cuma milih yang gue mau. Kayak gue gue sebetulnya disuruh bikin film dari tahun 2000 pas gue abis Cinta Brontosaurus tuh. Iya, Papa Pres tahu gue. Ya. Terus Papa Pres ngeliat si anak-anak stand up bisa lah.
udah nawarin gua ngedirect dari dulu tuh, sebelum Ernest, sebelum yang lain tuh gua nggak mau karena ditawarin saya mau kamu ngarep cerita ini, gua nggak suka sama Parwes the Movie ya, Parwes the Movie. Akhirnya malah Ernest yang duluan. Yang akhirnya nerima gara-gara sama Nugros tuh Ernest tuh bisa tuh ngedirect gini. Gua tuh dulu nggak berani gua. Plus gua nggak suka ceritanya, plus gua nggak berani, nggak ngerasa mampu, gua nggak suka ceritanya, jadi gua biarin aja. Tapi lo ngeliat Ernest sekarang ini gak? Ya memang layak lah, dia pinter dan kerja keras. Gak harusnya gue yang di situ. Enggak. Gue pemalas, jadi gue nggak mungkin gue ada di situ. Nah lo, gue mah tahu gue nggak akan jadi besar. Biasa-biasa aja gue mah. Enggak lah. Enggak, karena gue nggak pernah susah, we. Menurut gue orang yang sukses banget atau yang jadi besar itu pernah terpuruk banget. Ya. Kalau gue mah dari dulu di tengah-tengah aja. Nah gue juga punya inian begitu. Aku juga bilang sama gitu. Gue juga bilang begitu. Iya nggak akan. Tapi maksud gue lu sekarang mah besar lah. Iya. Ya enggak lah dibandingin kayak misalnya yang lain itu kayak Ernest atau yang kayak Radit kan. Ya kayak Panji ya kan besar sebagai stand up comedian atau sebagai ini ya sukses di atas. Kalau gue mah ya biasa-biasa aja di tengah. Di bawah enggak. Kalau di tengah mah enggak setuju Chan ya? Enggak setuju. Kalau di tengah, kita nih di tengah menurut gue. Tengah ke bawah kita. Ya, kita tengah. Agak ke bawah dikit. Nah kalau lu tuh orang motor lu, geng motor lu itu kan artis semua, geng motor nasional itu satu Indonesia, prediksi siapa yang kagak tahu. Gak mungkin kan Kang, orang gak terkenal, gue mau tengah-tengah gak diajak situ gak mungkin kayak Kang. Ya mungkin aja, kan gak semuanya kelompok perlu terkenal kan. Iya tapi kan itu terkenal semua. Ya podcast mas. Kenapa? Kan gak semuanya terkenal. Iya kan makanya kita diajak. prediksi. Makanya enggak gak diajak. Makanya enggak. Kalau jualan kentang. Kalau enggak dia enggak tuh di tengah. Iya. Kalau enggak di atas masuk dia prediksi. Itu masalahnya. Ya enggak lah, menurut gua enggak ya masih di tengah-tengah. Soalnya ya masih bisa di pinggir jalan dengan santai berdiri. Enggak ada yang nabrak. Enggak kalau tapi ditegur orang kan? Ya tapi enggak yang misalnya lu kalau misalnya kayak Andre misalnya di pinggir jalan atau orang. Iya. Pasti orang pada wah dia kan udah top. Iya maksud gua gitu. Nah, gua enggak bilang lo top. Iya, lo di atas. Di tengah. Orang Soleto. Apa sih? Lu belajar bahasa Indonesia di mana sih? Tahu lu ini kita dia anak Unpad. Lu campur lu enggak kuliah di Vkom Unpad sih. Enggak, tapi kan udah di pakai alma mater gua. Gua jadi pembicara pernah di Unpad. Bicara apa? Juri. Jadi juri dan jadi pembicara lomba podcast. Oh gitu. Banyak-banyakan personil lomba. Tapi gue pernah Kang, dan dosennya temen lu Kang, ngomongin lu mulu. Siapa? Si botak, gue lupa siapa orang botak itulah. Dia Anwar Sani. Dari PR. Anwar Sani. Iya kali ya, yang gaul ya. Gelap, apa kulitnya gelap. Iya benar, ya, itu Sani, dia ngobrol sama dia. Pak Sani, iya benar. Sani. Pak Sani. Jadi menurut gue sih lu udah di atas lah kalau di atas. Karena orang udah siapa sih yang nggak tahu, dan lu kan mukanya khas gitu. Iya. Kayak sate buntel khas. Sate buntel tuh gak di Solo. Sate buntel Solo enak. Pamanto, Bogalak. Tapi lu makin tua makin mendingan Kang. Iya sih benar. Ini lu makin bagus gitu. Ya. Lu makin kan indah. Gembel banget kalau waktu yang gue liat zaman kuliah di gembel banget. Ya gak ada duit weh zaman kuliah. Ngaruhnya tapi zaman kuliah mah gue cuci muka pakai Lifebuoy. Sabun kering banget jadi kering. Sabun betis. Sabun badan tuh beneran buat pakai rambut sama sebadan. Mandi juga sehari. Kalau sekarang enggak dong. Sekarang sekali sehari, tapi kan cuci mukanya pakai Lush. Dia beli jadi Jepang. Itu siapa yang ngajarin? Teta. Nih cuci muka pakai sabun ini. Sama istrinya. Sebelumnya masih Biore. Terus ini sabun cuci nih, kita kalau jalan-jalan kita cari ini Lush. Jadi bersih Kang, bener Kang. Lumayan. Kulit matinya udah tambah mati. Skincare? Enggak. Oh enggak, tapi enggak disuruh. Suntik salmon. Enggak. Disuntik sama salmon. Salmon enak dimakan. Mampus lu. Gitu.
Aduh. Kalau skincare gak disuruh? Enggak. Gue belum sampai ke tahap Oza ya. Oza tuh Iya. mengkilap banget. Bener. Iya. Udah jadi kayak orang kaya sekarang. Emang kaya kan. Iya emang kaya. Dulu kan kayak nggak kelihatan. Dulu kan nggak meyakinkan dia kaya. Iya. Ganteng jadi ganteng banget Iya ya. bersih banget gue liat dari Iya. dekat. Pakai skincare disuruh bininya tuh si Aisyah. Iya. Lo olahraga juga enggak, Kang? Enggak. Nah, orang Jalan kaki dong di belakang rumah udah. Kalau lagi mau. di belakang rumah dia gede banget. Emang lo pernah? Ya kan ada gitu. Bisa jalan. Enggak, lo ngomong tuh soalnya lo tahu. Nah, dia kan suportif aja. Biar seru obrolannya ya. Tapi gede Kang. Enggak, cuma halaman belakang gue Gede apa lah. 270. 270 mah. Gede. Rumah gue 90 Kang. 3 itu hampir 3 rumah gue situ. 9 kali 3 berapa? 27 pas. 3 rumah gue. Merah anjing dong. Kenapa kamu mesti merah Kalau anjing? halaman belakang ada itu merah anjing. Enggak mau. Ayam telur. Emang rumah gue peternakan. Enggak, apa kan katanya kalau udah tadi ya separuh baya gitu. Separuh baya itu sebenarnya berapa sih? Berapa tahun? Gocap 46-an sampai 60-an gitu. Dari 45 itu separuh 45 baya. separuh baya. Oh. Bentar lagi lu separuh baya, 5 tahun lagi separuh baya. Gue tuh tahu separuh baya dulu di akun 17tahun.com. Iya. Ada tuh separuh baya. Baya. Nah itu kita Kategori yang tua-tua iya, ya. sama mertua. Iya emang. Bukan gitu, bego. Gimana Lu ya, lu suka baca ya sama mertua. Terus lu ngebayangin kalau gue punya mertua gini gak ya? Mertuanya serumah lagi. Terus lu, nah sekarang pulang inget gak nih sama cerita itu ya? Pulang ke rumah terus ngeliat mertua, inget cerita itu gak lu? Nah, gue dengar tuh kan kalau udah umuran segitu olahraga tuh salah satu penting. Tapi lu Iya. kayaknya orang yang jauh banget dari olahraga. Iya, anak-anak suka pada nyuruh gue olahraga. Terus bini gue juga olahraga marah-marahin. Ya, Marahinnya gimana, Kang? kamu olahraga apa gini nih? Udah tua, biar sehat gini-gini. Lucu juga ngeliat dia dimarahin. Biasanya dia marahin orang mulu. Iya, makanya kan Nge-gym. gue susah dibilangin. Nge-gym gue males makanya. Lu gak suka olahraga permainan gitu? Iya, gak suka pedal. sih? Gue tuh seneng melihat teman-teman berolahraga aja. Tapi lu gak nyobain? Enggak tertarik. Jadi back main bola gitu. Dulu waktu kuliah gue punya tim bola plastik, gue manajernya. Terus gue jadi back, apa gantian sama teman gue. Kerjaan gue cuma nendangin kaki orang aja. Kok kaki orang tendang? Yang penting gak masuk gawang. Ada musuh. Bola ya. Ya gue gak bisa nendang bola, kaki aja gue tendangin ganti. Gak ngaruh. Gue gak terlalu suka olahraga permainan. Gue seneng lihat teman-teman seneng aja. Gue mah seneng nongkrongnya. Iya. Teman-teman main bola gue nongkrong, lihat teman-teman main bola. Teman-teman main kartu gue seneng nongkrong. Tapi gue nggak seneng melakukan kegiatannya. Tapi gak khawatir Kang kalau ternyata kalau gak olahraga nih di umur sekian bisa kemana-mana nih gitu. Ya kan makanya gue olahraganya jalan kaki aja. Berapa lama jalan kaki itu? 30 menit. Ya, kurang kan. itu. Ya buat gue mah cukup, gue mah gak berlebihan orangnya. Masa 30 menit lodeh aja. harus tahu lauk kita jadi manusia harus tahu kapan kita berkata cukup. Orang olahraga. Nah, Nantilah mungkin tahun depan olahraga. Iya tambahin. di spesial lo kan separuh baya, separuh kaya. Iya. Nah, separuh bayanya lo mau nyeritain apa? Nyeritain soal tua, yang orang-orang yang kondisi gue yang udah tua dan keluhan-keluhan. Emang segitu ininya. Nah, itu gak olahraga sih ringkih jadinya. Iya kayaknya ya. Ya nanti gue ceritain lah. Rapuh Kang. Iya, ini gua kan cedera karma gua. Karena Waktu itu Vincent cerita, bininya Vivi, kenapa cedera tuh? Kenapa main softball? Nah, dia cedera gara-gara apa? Gue bilang, olahraga. Berarti kita nggak usah olahraga biar nggak cedera. Taunya gue cedera karena bukan olahraga. karena apa? Jalan kaki turun dari mobil, jalan biasa di parkiran, jeglik, dah. Ngak, jeglik. Tidak melakukan kegiatan ekstrim, nggak lagi lari, jalan biasa Dari mobil. jalan biasa di parkiran, jeglik, udah nggak kerasa. Terus tahu berapa hari kemudian nyut-nyutan kaki gua. Tapi lu gak ke visio apa segala Udah macam? visio, ini Kata dia apa? gara-gara tidak pernah olahraga. Iya bener. Otot gua jadi Kaget. iya, Ini jarang ngapain, Bang, kita, stretching, Bang? jarang Kayak gitu, Bang. stretching. Gini, Gerak, Bang. biasanya kan gini terus Iya, kan. nih. Tiba-tiba gini. Lah, ini apa nih?
Apa digerakkan apa bang? Gitu. Gara-gara jarang stretching kata fisioterapisnya. Ini jarang stretching mas. Begitu sekalinya kena hentakan kaget dia langsung bengkak. Iya. Tapi masih sakit sampai sekarang. Kambuh lagi ini. Asam urat kali itu. Kagak, gue udah cek soalnya. Nah pas hari gue bengkak pertama kali itu gue cek, gue mau beli obat asam urat ke apotek. Ditanya sama mbaknya. Mas Oleh ya? Enggak, bukan. Emang berapa asam uratnya mas itu? Saya nggak tahu. Adanya berapa mbak? Aditya Guma ya? Jauh banget. Jauh dong. Iyang Darmawan. Bukan. Ada dia mirip lu. Ada dia tuh mirip lu. Ada lu yang di Iya di Adel. Mirip lu itu. Soleh Solihun sama orang-orang. Sama anak komik juga sama Gege. Soalnya pendek. Soleh tapi pendek. Iyang. Terus tanya apa mbaknya? Berapa asam uratnya? Oh saya nggak tahu pas di teks. 0. Mas ini bukan nol mah nggak mungkin masa gila orang nggak bukan asam urat mas masih di bawah. Ternyata gue bengkak beneran cedera. Udah sempat sembuh di fisio sembuh. Besokannya gue pesta pora. 12.000 langkah dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kaget lagi. Pakai Doc Mart boots tebel. Kaget. Sketcher. Terus habis Jumat pesta pora, Sabtu Minggu gue ke Padang lagi bengkak. Gue pakai Doc Mart dipaksain masuk. Hari Minggu mendarat di Jakarta, gue nggak bisa jalan pakai kursi roda dari pesawat. Beneran Kang, lu minta ini? Iya, kan yang Garuda tuh pas begitu Iya. Padahal kan harusnya booking dulu tuh. Iya. Mbak saya pakai itu deh, saya sakit. Dorong sampai taksi. Yang dorong siapa? Mbaknya, Mbak Garuda itu. Mbak Garuda itu. Sambil Bukan Garuda burung. Lagian Garuda bukannya udah nggak ada burung Garuda. Lagian burung Garuda kan cuma mitos. Bukan burung beneran. Lu kayak burung sawar sepuh kan. Aduh, itu salah satunya lo udah. Kalau penyakit lain selain fisik kan, ini kan lebih ke ini yang apa lo sakit apa? Degeneratif ada nggak Kang? Kayak gula enggak kayaknya kolesterol, gua belum MCU. darah tinggi. Gua selalu parno. Terakhir MCU berapa tahun lalu, enggak lama setelah MCU, gua di opname DBD. Itu mah gak ngaruh lah. Enggak, tapi kenangan buruk soal MCU. Bokap gua trauma. MCU terus dibilang sama kok diploma? Ini trauma. Bokap gua habis MCU dibilang sama dokter, "Bapak mah sehat enggak ada sakit apa-apa." Seminggu kemudian meninggal. Jadi image gua sama MCU, ngeri nih. Pilihannya antara opname atau meninggal. Orang kan mau tawa ya enak ya. Bokap, masa ngomongin bokapnya gitu? Meninggal. Lah memang udah meninggal. Iya sudah lu kayak happy gitu loh. Ya berapa tuh Kang? 2015. Tapi gak ada sakit apa-apa Kang? Enggak, orang seminggu sebelumnya. Kan dia tuh kok gue kayak ngerasa. Orang seminggu sebelumnya joget flamenco. Tang. Ih bokap gue kan MCU. Umur berapa? 61. Ya udah tua juga lah Kang. Enggak. 61 terus kata dokter, "Bapak sehat." Tiba-tiba meninggal. Ajal berarti Kang ya? Iya, ya udah nasibnya aja makanya. Orang-orang sehat tuh pada meninggal, banyak yang Itu pernyataan apa dah? Itu pernyataan apa? Olahragawan banyak yang ya orang sakit juga banyak yang meninggal. Iya, makanya jadi nggak perlu olahraga sebetulnya pada akhirnya kita bakal meninggal juga. Iya enggak, tapi kan lebih kayak gini. Bukannya gimana ya, tapi misalkan bokap lo nggak sakit nggak apa, kan meninggal lebih mudah mungkin. Kayak yang coba lo bayangin lo sakit di rumah sakit sebulan, itu kan nyusahin orang. Ya kita berdoa aja semoga kita meninggalnya gampang. Iya. Ya mungkin banyak orang yang mati khusus khotimah kan udah biasa, mati keker kan jarang kan. Lagi ngangkat gym ya. Atau lagi sepedahan, otot-otot masih kenceng. Apa Kang yang hal yang lo dulu sering lakukan tapi sekarang karena umur segini udah nggak bisa lagi. Apa bisa nonton konser lo suka banget nih? Masih. Ada nggak lo menahan? Udah yang ini nggak usah deh. Enggak, masih gue meskipun pinggang sakit. Nah tapi sekarang kalau misalnya gue nonton konser di luar nih, di luar negeri, gue beli yang duduk. Oh, kenapa? Pegel. Ya kan sama aja di Indonesia juga pegel. Kalau ya kan di Indonesia nggak ada pilihan. Kalau di luar kan masih selama ada pilihan gue pilih yang duduk. Jadi kalau ada itu mah bukan di luar negeri. Kalau ada pilihan duduk, duduk. Ya di Indonesia kan jarang kayak konser-konser misalnya ya, kemarin. Coldplay ada di GBK
Iya makanya kan gue pengennya ada duduk kemarin. Cuma gak kebagian yang duduk. Kan ada di pojok belakang situ duduk sini. Di luar. Di luar itu gak nonton. Di baso itu. Lapangan tembak. Duduk aja situ. Pada Jakarta. Dengerin hawar-hawar. Jadi lu udah mulai duduk sekarang. Duduk sana. Pegel we. Iya, Panas pinggang. Iya berasa sih Kang ya. Iya. Tapi kalau pilihan-pilihan band apa nggak ada tetap. Nggak ada. Semua nonton. Sekarang ya cuma ya sekarang yang kerasa udah tua tuh merasa baru tahu nikmatnya jahe. Oh. Bener. Minuman jahe tuh. Bener, dulu kita Kayak, amit-amit Iya ya. apaan sih nih? Wedang jahe. Enak. Susu pakai jahe. Enak. Jahe merah lebih. Udah gitu. Awe, duta jahe Indonesia. Jahe. Dibikinin biasa mulu. aja gue. Dibikinin mulu Gue sama biasa aja. istrinya. Dulu tuh nggak apa sih enaknya. Sekarang kalau ke restoran atau kafe ada jahe, pesen jahe. Enak gitu. Kayak hangat ke tenggorokan tuh. Apa sih ini kok? Dulu aku tidak pernah merasakan sekarang aku kok bisa merasakan nikmatnya jahe di tenggorokanku. Dulu tuh apa sih orang-orang minum jahe? Sekarang aku tahu rasanya nikmat dunia jahe itu. Bener. Kayak cas ke tenggorokan terus ke dada, ke perut. Hangat. Iya, hangat bener. Kayak aduh inilah nikmat dunia itu. Jahe Jahe. Itu yang salah satu Iya. dari separuh baya tuh yang lu rasakan. Iya, sama gue sekarang tahu rasa nikmatnya menghirup ini apa? Inhaler. Bukan si apa yang lu dulu Jeruk, yang jeruk, living. ngirup jeruk. Peppermint. Lu kerja tuh dulu Yang living. yang living. Lu Dia apaan kerjanya- sih? Kerjaan itu di peppermint di Peppermint di hidung. Enak kalau lagi enggak enak badan tetesin di Dikit. telapak, Gini nih. dihirup-hirup. Wah, enak Gua udah kerja kan bawa peppermint di konsolnya bawa peppermint. Gini nih, kalau lu lagi lu pilek-pilek, tetesin di telapak tangan tuh. Wah, itu nikmat dunia, Jadi itu yang ngajarin siapa? Yang ngasih tahu. Teta nih, kamu pakai ini kalau nggak enak badan. Peppermint dulu apa sih? Sekarang enak. Jadi wajar mahal harganya. Mahal, wajar. Apaan nih mahal banget? Segini 200.000. Gope. Yang gede, yang kecil 250.000. segini. Parin 5 mili. Iya. Ini benar-benar ada khasiatnya. Apa kita dibohongin ya? Tapi ternyata enak. Langsung sembuh pilek gua kalau pakai peppermint. Pakai peppermint. Oles-oles di leher, di dada atau di sini nih, di dekat-dekat hidung. Terus kita pakai apa? Tidur pakai jaket, pakai kaos kaki sambil Enak. pakai jaket pakai Nih, kaki. peppermint. Udah kayak tinggal di Iya. mana deh. Peppermint hack. Kalau gua oles di biji Kang. Sumpah Kang. Wah nikmat. Seger Kang kayak dingin. Kayak di Fairmont rasanya. Wah di hotel Fairmont. ngapain peppermint di biji? Enak Kang. Gua peppermint oles biji gua. Wah best sih. Biji kita mengkilap. Biji mengkilap apa gunanya? Nggak bisa kita pamerin. Bisa aja. Bisa. Pamer. Ya, buat apa? Ya buat dikata orang gila lu. Iya. Lo di museum macan aja lo taruh. Tapi lo sama Teta beda berapa tahun sih? 6 tahun. Oh enggak jauh ya. Gue pikir lo jauh Seumuran loh, ya? Bang. Seumuran gue ya Tata ya? Ya 85 dia. 85 Iya sama depan kita. Gue pikir jauh loh Kang. Enggak, ya muka gua jauh emang. Iya bener. Muka gua tua. Jadi Iya, ketika iya. gua tua orang udah biasa. Makanya banyak orang kok lu awet gini. Awet tua. Iya, Iya, dari bener dulu sih. gua udah tua. Jadi ketika tua, dari dulu emang udah tua. Gak berubah ya. Iya, orang gak akan bilang lu tua banget. Ya dari dulu orang udah bilang si Soleh tua. Jadi ketika tua, ya dari dulu begitu. Lo itu kan separuh baya tuh. Separuh baya. Itu yang akan lo omongin di show lo tentang separuh baya tuh itu. Iya. Berarti ini orang bisa milih ya. Gue mau Mau dengerin show Soleh. siang. Mau dengerin Soleh yang ngomongin soal apa gitu ya. Ya, atau misalnya gua nggak bisa malam, ya gua beli siang. Gua nggak bisa siang, gua beli malam. Atau gua kaya, gua beli dua-duanya. Ntar marah lagi lama leh. Enggak, makanya karena kan udah dibagi dua materinya. Oke. Jadi nggak mungkin lama. Mungkin aja orang lu nya nggak Ya berhenti. mudah-mudahan. Kalau yang nih rencana mau berapa jam? 2 jam. Kan gua ditaruh kalau yang siang itu dari jam 2 sampai jam 4. Gua sengaja supaya jam 4 mau nggak mau gua harus selesai. Karena kalau misalnya ada foto-foto jam 5 udah kelar, biar gua bisa sholat asar. Kalau enggak kan nanti udah mau maghrib nggak. Iya, iya. Plus gua harus istirahat buat ke malamnya. Show malam. Malamnya 7:30 sampai 9:30. 2 jam lagi. 2 jam lagi. 2 jam. Openernya pun cuma 1. Nggak banyak-banyak.
Satu orang dua-duanya sama. Beda. Siang malam beda opener, beda MC. Ya. Siang Siang si Erna sama Kristo. MC-nya. Iya, MC-nya. Openernya Priska. Malam G sama Bene, openernya Boa. Jadi orang bener-bener nonton dua show yang berbeda ya. siang sama malam tuh. Iya. Nah, kalau si setengah kayanya itu sebenarnya tentang apa? Apa yang tadi itu lu ngerasa belum kaya apa gimana? Ya salah satunya ngomong gitu lah. Emang ini kayaknya dengan bayangin rumahnya aja gede, belakangnya gede. Jadi menurut gua kaya lu mah udah. Enggak, gua masih separuh kaya. WC gua masih becek weh. Pintunya masih plastik. Enggak, tapi WC gua becek. Tapi pintunya sama gak? Sama gambar pintu lain yang lain. Sama. Ya kaya itu mah. Kamu separuh, soalnya datang ke WC becek. Ya itu kan tinggal lu nya aja. Enggak, WC gua nggak mungkin nggak becek karena cuma kecil. Kalau WC orang kaya kan ada wastafel, kepisah tuh, tempat berak bisa tempat mandi itu sebenarnya pengaturan doang. WC gue begitu, tapi gue nggak kering. Tuh kan kering, berarti lu kaya, weh. Enggak, orang pintunya beda. Jadi kita punya indikator orang kaya itu, rumah orang kaya itu adalah yang pintu WC-nya nggak tahu, kita nggak bisa membedakan karena pintunya sama. Iya. Kita kalau orang nih bingung mana WC di mana ya? Nah, itu orang kaya. Tapi kalau kita ke rumah orang, pintu WC-nya beda. Udah ketahuan. Nah, itu belum kaya. Kalau indikator gua selama kita datang ke WC tuh masih becek, itu belum terlalu kaya. Ya itu mah tergantung lu ngaturnya. Ya emang WC gua kecil, nggak ada, cuma kloset, itu shower belakang gede 270. Ya masa buat WC doang? Ya lu bikin WC baru di situ. Lu bikin yang gede jadi lu kering. Nggak perlu, gua nggak enak WC kering tuh kayak kalau cebok kayak hati-hati. Kalau WC basah kan lu mau cebok, yang penting bersih. Kalau bersih tuh kita udah nih kayak ke rumah Awe lah. Awe kan dibawa kering tuh ya. Kita tuh kagak enak. Jadi takut ya kan kita ngelapin dulu. Iya, jadi malu gitu. Kalau mau cebok tuh ya berceceran bekas cebok kita harus dikering-keringin. Ini buang di mana? Ntar kalau di sini nggak boleh, kantong. Apa tai? Tisu bekas kelap kloset tadi. Buang di mana ya? Bahkan WC gua nggak ada tisunya. Gue juga nggak ada tisunya. Itu kata lu tisu dari mana itu? Ada tisu lu di sini. Gue udah ada tisu. Gue bisa. Gak ada di rumah gue, gak ada tisu. Ada dong. Bukan di rumah gue kali. Di rumah lu? Oh, gue ngambil dari luar. Gue takut belecetan. Tapi lu bener Kang, waktu ke rumah cewek lu dulu di film kan lu berak tuh di rumah cewek lu. Itu bukan di rumah cewek, itu di kosan. Beneran tapi Kang? Iya, jadi ada salah satu momen yang kayak gue datang ke rumah gebetan. Tapi ini masih misteri. Gue datang ke kontrakan gebetan gue. Itu kontrakan, maksudnya mereka kontrak sama teman-temannya. Oh rumah ya, tapi rame-rame. Ya, ada 3 kamar gitu lah. Ya. Gua berak. Seingat gue udah di flash. Nggak lama gue habis berak, gue ngobrol di kamar gebetan gue, terus tiba-tiba dari belakang, ini siapa yang belum disiram? Lu tersangka nanya ke gue, soalnya lu belum nyiram. Gue bilang, udah perasaan. Tapi gue jadi ragu, apa gue belum nyiram ya? Soalnya WC-nya WC jongkok, gak mungkin gak disiram. Karena kan kita pas cebok, air pasti ngalir. Bukan WC yang di flash itu, WC-nya WC jongkok. Tapi gue jadi bertanya-tanya, kan tamunya cuma gue. Saat itu gak ada yang nerima tamu itu, cewek-cewek itu. Gue doang yang tamu di situ. Mana gue lagi ngobrol sama gebetan tuh. Dia datang, lu berak ya, belum disiram. Lu siramin Kang. Terus ya kayaknya udah disiram sama dia. Gue udah terlanjur malu. Enggak, perasaan udah disiram. Tapi kalau lo di jongkok masih bisa sekarang? Wah, masih bisa. Bisa becek jongkok? Bisa. Oh, gue udah gak bisa masih sih. Bugar berarti sebenarnya Chan. Masih bisa jongkok gua, masih bisa. Kita udah susah. Jatuh, gue pernah lagi jongkok nih Kang. Jatuh Kang, duak gitu. Makanya gak mau lagi gue. Masih bisa gue jongkok. Cuma yang gak kuat lama. Paling juga 10 menit atau 15 menit udah kesemutan. Kalau berak sambil joget Rusia gitu ya. Apa sih anjing masa begitu? Gimana caranya berak sambil joget Rusia? Joget Rusia lagi. Kenapa mesti joget Rusia? Karena sambil jongkok. Kalau ini kan tadi lu bilang separuh kaya. Kalau diprediksi Kang, lu nomor berapa kaya kira-kira? Gue mah di bawah-bawah lah kayaknya. Pertengahan paling ke bawah. Atas siapa paling atas? Paling atas kayaknya Andre ya. Haji Andre. Ngelihat rumahnya paling gede di antara kita ya. Nomor 2 kayaknya sih Desta ya. Desta dulu. Soalnya Abah Surya. Desta dulu ya. Desta dulu soalnya motornya banyak banget sama mobilnya. Oh.
Indikator aja, dan rumah desa kan di Cipete. Surya masih di BSD. Kan harga tanahnya beda, NJOP-nya beda. Iya benar. Analisanya mantap. Habis itu kayaknya, nah mungkin Omes. Omes pejaten. NJOP-nya gede juga tuh. Oh iya. Iya Omes. Benar. Dan Omes kan punya podcast Mas. Iya betul. Kalian aja budak-budak Omes. Betul. Dia bisa dibilang gitu. Bisa. Karena kita ini meminjam. Memakai fasilitas podcast Mas. Bahkan kami tidak menyewa, kami meminjam. Oh, yang harus dibayar oleh kerja keras kalian berarti? Tidak, kita tidak bayar. Kita tidak bayar sepeser pun. Najis Mugolado kita bayar ke mereka. Karena kita suruh bayar, kita gak mau. Oh enggak. Enggak lah yaw. Tapi setiap kerjaan diambil 9 juta. Enggak setiap kerjaan juga. Tadi habis diambil kita bahas terus. Biar mereka tidak enak. Enak. Apa kalau off air? Enggak, kalau ada built-in. Kan emang ada potongan manajemennya. Ini kenapa kan 9 juta emang berapa persen itu? Berapa persen? 30. 30%. Kebanyakan. Nah makanya kita mau demo. Kebanyakan. Enggak, tapi emang dari awal. 25. Enggak, kita nyewain aja Iya, berapa? berapa? Lu kebanyakan tadi suruh nyewa. Yaudah bayar nih kalau gitu. Enggak, ini bagian dari fasilitas 20% dong. 30% pajak kalian diurusin enggak? Masalahnya terakhir itu udah lama banget kita nggak ada kontrak. Enggak, bukan. Ini built-in untuk Built-in, apa? iya, Jadi itu udah lupa. 3 tahun Iya. 9 juta. Jadi gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kali ini aja 9 juta. Nggak apa-apa. Setelah itu ada lagi Kita demo. built-in. Ada. Nanti mungkin Asa nyusul. Siapa lagi habis Omes? Kayaknya Surya dulu apa Vincent? Kayaknya sih Gading ya. Kan Gading dekat ke Andara. Gading punya klub loh. Gading punya klub basket kan? Oh iya, apa ya? Oh iya Dewa ya, emang Dewa ya? Iya kan, dia punya klub basket loh. Dulu lupa gue. Dulu apa gitu. Sekarang iya Dewa ya sekarang ya. Iya. Gading. Kayaknya sih ya di atas. Berarti lu jauh banget dong. Ya jauh lah gua malah. Terbawah di atas nggak siapa? kira-kira? Terbawah kayaknya Tepi ya. Kan dia anak metal. Dia mah gak ada kayak enak-enak ya. Ngomong-ngomong aja. Itu mah gua kayaknya. Ya gue gak tahu lah Iya, gitu. iya, nggak tahu, Dia kayaknya gua dah. Tepi ya. Terbawah Tepi. Mobil gua masih lebih banyak dari mobil Tepi soalnya. Di atas Tepi? Gua di atas Tepi. Oh. Nah, gua tuh berarti mungkin dari 12 gua nomor 11 lah kayaknya. Iya. Di atas lu? Masih Ferry kayaknya. Ferry punya Alphard soalnya. Indikatornya Alphard. Iya kan yang paling gampang, Bener. yang paling kita kan nggak tahu tabungannya. Iya. Tapi kan kita lihat yang di garasinya Yang di aja. garasinya. Motor Iya. Ferry Harley-nya banyak tahu dia. Iya, Tiga bener. Harley-nya. Iya, bener. Anda kan sekarang kan cinta. Iya. Kebagian lah itu Bapak 9 juta. 9 juta lagi. Sama sama podcast Bang. 9 juta. Lu gak ikhlas ya dipotong 9 juta ya? Ikhlas. Canda Lu aja. cuma nih. ngasih duit 9 juta tapi lu pakai fasilitas ini. Iya, makanya Selama bercanda 3 tahun baru menghasilkan duit 9 juta buat podcast Mas. Kayaknya salah ambil ada podcast Mas. Kayaknya ini podcast cuma lucu doang tapi gak ada built-in nih. Bener jarang. Kan udah pada kaya. Tadi lu bilang sendiri kan. Omes nomor 1. Iya, nomor berapa tadi? Dia bisa lebih kaya kalau kalian menghasilkan. Ini malah nggak mau membiayai Omes nih, duitnya dipakai buat ini, membiayai podcast pas ini. Kita nemenin onggok. Biar ada kegiatan. Takutnya Alzheimer kalau nggak Kok ditemenin. asem? Tapi si prediksi udah lama kayaknya nggak jalan. Nanti mau jalan lagi. Oh. November nih mau Keluar jalan. negeri lagi enggak? Ke New Zealand. Wih, keren. Kita anak-anak pada ikut yang bedain. Oh gitu. Iya. Sekarang prediksi sama bedain. Iya ikut. Barengan tuh. Kecuali Agalain nggak pada ikut karena lagi promo film. Oh. Nggak diizinin dia sama Imaginary. Agak lainnya tuh cuma 2 kan? 3. Oh oke Kan juga. semua selalu gitu. Podcast Mas 3 dari 3, 4. 1 orang nggak ikut. Iya. Agak lain 1 orang nggak ikut. Bene. Bene. Terus si GJLS. Hipsi. 1 orang nggak ikut. Hipsi. Oh gitu ya. Biar adil. Biar nggak semuanya ikut. Oh iya. Di podcast Mas 1 bolong-bolong. Bukanya. Iya. Di agak lain 1 bolong-bolong. Akui Mukanya oke. juga, oke. Tiga jelas? Enggak, yang 4-4 kan. Jadi ada kesalahan. Bikin aturan sendiri. Bikin analisa. Lu mah itu cuma cocok logi aja kagak ini. Bikin analisa sendiri. Tapi masuk. Tapi so far paling motoran paling mengasihkan sama prediksi kemana Kang waktu di Amerika. Gila Kang ya. Itu kan capek Kang. Gue liat gue nontonin itunya. Tapi seru, we. Tapi capek banget itu Kang. Iya, capek tapi seru, we. Maksudnya lu biasa nonton di film-film orang naik Harley di jalanan Amerika, akhirnya ngerasain. Kemana aja Kang? Dari Los Angeles, dari LA? kota ke Joshua Tree.
Joshua Tree. Lama itu. Vegas Iya. ya? Enggak, bukan masih di LA juga tapi Joshua Tree itu kayak jauh. Di pojok lah ya. Iya, kayak berapa jam? Hampir 8 jam apa? Tapi gua Iya. gua dengar katanya ini jalanannya sangat berangin. Iya, Terus parah. aspalnya jelek Parah, katanya. emang parah. Tapi seru, deg-degan tapi seru. Udahnya seru. Seru ternyata. Tapi pas menjalankan deg-degan, serem. Iya. Cuma kalau di luar negeri motoran tuh ya kita tinggal fokus ke depan aja, lihat kendaraan di depan. Kalau Nggak ada yang sini kejar di belakang. Iya. Enggak, di sini kan Ada tiba-tiba anjing. ada enggak di sini kan tiba-tiba Daniel. dari gang ada ibu-ibu keluar. Oh. Atau ada motor putar balik tiba-tiba. Di sana kan motornya jarang, ya paling musuh kita ya asal fokus aja dan mobil-mobil gede. Tapi ya udah, kalau lu fokus Aman. kalau ini kan kadang-kadang kita misalnya lu motoran ke Pantura Ada motor listrik tiba-tiba keluar. Ibu-ibu naik motor bertiga naik aja. Excelis. yang weng. Iya, ini set. Berapa kecepatan, Kang? Gua aja yang paling depan 110 km. Naik motor tuh. Iya. Buset. Si Vincent di belakang tuh sampai 140 tuh. Lah kok di belakang cepet? Paling belakang emang harus paling cepat biasanya, lebih cepat dari yang paling depan. Karena yang belakang Kayaknya ngejar. usul dong. Ngejar, makanya 140 dia supaya nempel, jadi dia ngebut lebih kencang. Yang makanya gue selalu milih paling depan biar nggak terlalu ngebut. Aneh gimana Emang sih? begitu Lah, selalu. kalau lu 110 dia 140 kan dia ngebalap lu. Enggak. Dia kan gue jalan Jalan duluan. Oh, Makanya dia bilang harus dong. ya kan kalau naik motor selalu gitu, kalau touring berurutan 2 gitu. Nah, diatur nih yang paling Dia diem depan. dulu. Iya, jalan kan misalnya yang paling depan maju. Jadi gitu, yang paling belakang tuh harus lebih cepat dari yang paling depan. Karena makanya ngejar ya. Iya, gua makanya nggak selalu di depan biar nggak terlalu ngejar. Oh, Iya, itu aja paling depan aja 110. buset. Berapa jam itu? Berapa jam itu? 8 jam kalau nggak salah, sama berhenti ya, berhenti makan. Berarti gitu ngulet jalan lagi Ya. gitu, Kang. Iya, kan kencing masak. Dia makan sate gak? Maranggi. Sate lagi di itu di Purwakarta. Ciganea ya. Ciganea. Ciganea. Enak. Yang ibu-ibu. Atau di Cianjur yang itu tuh sate barang gitu tuh. Dia mau Sate PSK. Tahu Sumedang, berarti tahu Sumedang gede itu, tahu Sumedang gede. Kalau di sana ada gitu-gitu nggak? Kak? Ada berhenti apa? Ya berhentinya di Pom bensin restoran misalnya. Makan McDonald. di kafe-kafe gitu. Enggak ada yang kayak selalu ada kan kayak di pinggiran misalnya abis masuk jalan Salero Los Angeles. Anjing Salero bukan Salero Minang. morning afternoon. Apa tuh? Pagi sore. Apa makanya burger Ada kayak gitu? iya, ya gitu-gitu aja makanan burger gitu ya. Berhenti ada kayak di semacam rest area gitu. Lo kalau touring gitu pada pakai ini nggak sih, intercom nggak sih? Pakai. Dia sambil ngobrol ya. Iya. Banyak ya kan yang ngobrol aja, tapi kadang-kadang ya saking kencengnya jadi ngobrol pun Gak iya, itu yang di Amerika Iya itu sih, kenceng. Oh tapi itu justru paling menantang. Iya, dan semua ternyata berpikir sama, ini kalau kita salah dikit die. Iya ya. Kanan kiri kan Curang ya. truk gede. Bukan Nggak, jurang kok jurang. Lo di mana sih? truk gede, mobil pada kencang-kencang ya kita aja Transformer motor. gitu kayak transformer. Iya. Truk-truk transformer Ya gitu. kan truk Amerika yang panjang-panjang gitu. Iya. Kita 110 km per jam. Terus orang mobil pada ngebut. Terus ada gitu kadang yang gue bilang itu tiba-tiba jalan suka ada kebelah gitu. Si cor-corannya beng, tiba-tiba rumput. Kalau kita nggak fokus kan ngegiles rumput itu. Oh. Udah gitu anginnya kencang banget ya. Motor gua aja yang Harley yang Sporter emang kecil. Wah kayak bu gitu. Angin tuh kayak kencang banget tuh. Kayak mau lu kehajar kanan kiri depan belakang itu kayak bener-bener memang. Wah ini kalau nggak fokus tuh bahaya. Ternyata semua orang mikir gitu. Semua orang mikir itu, gue pikir kayaknya. Berarti gak mungkin naik Mio gitu? Nggak mungkin. Apalagi naik Celis. Mau ngejemput ke Bimba, Mana mu? Bimba, jemput Bimba. Bimba IWEO ya. Bimba IWEO. Motor lo sekarang berapa sih Kang? 5. Banyak ya. Wah, Sportster, Enggak sih, yang satu Sturgis yang gitu. Sturgis. Ya, Dyna itu. Triumph Vespa 2. Oke. Vespa apa? Vespa Primavera sama Vespa S. Satu Primavera gue dikasih sama Vespa waktu itu. Oh. Primavera Primavera dikasih, Vespa S gue beli. Itu Matic dulunya berarti ya? Matic. Ya. Satu lagi GL Pro dari tahun 98 yang gue pakai. Oh masih ada. Iya.
Ngerawatnya murah, GL Pro pajak juga cuma 150.000 setahun. Dijual juga cuma 5 juta. Oh, kalau Sportster di sono Kang, waktu di sono disewainnya Sportster gitu. Iya, karena gua enggak berani kan. Enggak, kan milih waktu itu. Ya lu milihnya itu. Iya, karena gua biasa kecil naik Triumph, gua enggak pernah naik Harley, terus tiba-tiba harus naik Harley kan gua enggak berani yang gede, makanya milih yang kecil. Nah, jadi kalau misalkan anak lu ntar nyobain dong motor, lo kasih gak? Kayaknya anak gua nggak tertarik deh, sepeda jadi belum lancar. Belum kali Kang. Kan ya gua kasih nanti kalau udah gede, kalau udah kuliah gua kasih kalau mau nyoba motor boleh, gede. Harley boleh. Boleh kalau asal udah gede. SMA. Enggak boleh, ngapain anak 18. Kalau udah kuliah boleh ya 18. Kalau udah punya SIM lah. Iya 17 ya, kan 17. Bisa aja SMA 17. Iya nanti lihatlah kalau badannya ke sekolah naik Harley kan. Enggak belagu banget ngapain sekolah keren banget. Anak soleh, gua anak soleh gitu. Enggak ada gua enggak ada. Lo gua anterin aja. Tapi anak lo ada gitu ya? Igi ada gitu ya? Kan prediksi orang semua pasti nonton. Enggak, anak gua enggak tahu prediksi. Di IG-nya anak soleh gitu ada. Sekarang berapa sih Kang? 13. Tuh udah SMP. Iya SMP udah mulai. Temennya pasti masa gak tahu temennya. Enggak ada yang tahu prediksi, kayaknya enggak masuk ke algoritma anak SMP. Mungkin lah. Tapi Soleh-Solihun tahu Kang? Tahu, temennya tahu. Cuma kayaknya enggak pernah ngomong-ngomong prediksi deh. Si Igi aja kalau bapak ngapain motoran, enggak nanya prediksi atau belum ngerti, dia belum nyampe ke algoritma anak SMP prediksi. Tapi SMP udah gede Kang. Iya tapi belum nyampe algoritmanya. Tapi kan kayak SMP. Desta gitu kan terkenal ya sampai anak SMP. Iya berarti bukan segmennya anak gua si Desta. Vindes. Enggak, dia enggak tahu. Gua main game mulu enggak pernah ini. YouTube pun dia nontonnya short. Enggak nonton YouTube lokal. Enggak boleh. Enggak, dia enggak mau. Selalu nontonnya short. YouTube yang bahasa Inggris itu short, enggak nonton video lokal. Jadi algoritmanya enggak nyampe kayaknya dia. Iya, enggak kenal algoritma. Kalau yang lo cekokin dari dulu apa? Musik lo cekokin gak? Gagal gua. Nggak berhasil. Emang lo gua bawa konser Iggy Pop dia nggak tertarik. Gua bawa konser luar negeri. Iya dia nggak tertarik. Nggak tertariknya tuh gimana pas nonton ngapain dia? Duduk aja. Oh diem aja gitu? Iya. Gak enjoy gitu. Iya malah nanya kapan pulang. Mendingan ngajak kita ya. Iya. Kita Blur. Makasih Mas. Ya emang lu anak gua. Blur. Kenapa dia ini? Iggy Pop. Kayaknya tapi dia nggak tahu dengerin lagu apa sih. Dia nggak suka musik berarti. Dengerin tapi kayaknya bukan selera gua musik masa kini. Nggak tahu dia. EDM gitu Kang. Dulu dia tuh ngedengerin ini. Mulai merindu gitu. Nggak, dia dengerinnya yang kayak karena dia main Minecraft Roblox, dengerinnya tuh lagu-lagu yang ada di Roblox dulu Minecraft. Yang kan suka ada Roblox jangan pergi yang gitu ya. Enak lagunya tuh Roblox. Gue nggak tahu tuh dia dengerin apa. Tukang Roblox. Mari. Aku mau samit. Nggak tahu dia dengerin. Lo nggak pernah dengerin kayak karena gue kan gue juga gitu ya. Tapi gue masih ponakan kan. Ponakan gue terus dengerin lagu. Coba dengerin om gitu. Oh lu demennya begini-beginian. Aneh apa juga lu. Kayak sebenarnya agak instrumental gitu. Aneh juga tuh ponakan gue. Nah gue belum pernah nanya sih dia dengerin apa. Selalu dengerin mulu itu kalau tidur pakai handphone. Terus suka kalau di mobil dia dengerin lagu sendiri. Tapi gue belum cek apa. Coba cek Kang. Nanti contoh aja. Dengan 2.500.000 rupiah anak lo dengerin. Ternyata dengerinnya video-video gitu motivasi. Iya video motivasi ML. Apabila kita ingin dinotis sama bos di kantor. SMP kelas 1. Dia udah boleh nonton stand up belum? Belum, enggak kan enggak gua aja kalau gua stand up. Jadi emang lu belum ngasih. Kayaknya dia enggak tertarik juga. Tapi kasian banget. Tapi lu jadi emang tidak memperbolehkan lu jangan dulu deh. Enggak usah. Gua juga enggak terlalu pengen banget ditonton keluarga. Ya, kan biasanya kan gitu. Kalau enggak, gue bukan tipe orang yang ini keluarga gue. Ya kan biasa kan kalau kayak show isinya naik bawa bunga. Iya bawa bunga. Enggak usah lah, kan udah waktu itu yang majelis tidak alim kan udah gue bawa Teta sama Igi ke panggung. Udah itu cukup udah. Selebihnya mudah. Itu juga lu nggak pengen sebenarnya? Ya kan biar ini aja, biar orang-orang pada gitu ya udah gue juga gitu. Biar kita komenin ya kan. Iya kan udah kalau ini gue ajak. Tapi tahu kalau Igi bokap stand up comedian mah tahu ya? Tahu.
Iya. Taunya kerjaan lo apa aja sih dia? Dia tahu kalau bekerja jadi wartawan. Iya kan dia suka ini. Emang bapak masih jurnalis gitu? Oh dia tahu ya? Iya, gara-gara gue kemarin bilang ini apain gitu. Gue lupa nggak tuh. Oh emang bapak masih jurnalis? Ya enggak, kadang-kadang aja orang suka manggil sebagai jurnalis gitu. Baru udah enggak gitu. Enggak, iya. Sejujurnya gue gak kebayang tau soalnya jadi orang tua tuh gitu. Karena kan kadang-kadang ada kayaknya gak pantas. Ting tung gitu kayaknya enggak. Enggak, gue gak gitu. Mam kayaknya gak cocok dengan lu gitu. Enggak, gue enggak tang ting. Enggak, gue enggak yang tipenya. Enggak. Gak pernah, Kang? Enggak. Makanya gue gak bisa tuh kalau misalnya menghadapi anak kecil nge-MC atau apa. Gak bisa gue main, apa kabar? Jangan kayak yang kecil. Gue ke anak SMA sama SMP aja capek gue ngomong. Gak bisa gue misalnya ngomong di depan. Capek gitu ngomong di depan SMP tuh. Susah. Gue gak bisa gue kayak menurunkan jadi frekuensinya iya, capek. Gue pernah waktu itu pembicara di SMP anak gue. Capek banget gue karena membahas gimana ngebahasainnya gak bisa. Kuliah aja gue berat. Oh ya? Iya. Jadi pembicara gitu. Iya, jadi kayak yang nggak, kadang-kadang suka orang nggak ngerti gitu apa kalau mau bercanda tuh. Bercandanya udah orang tua. Iya benar berarti emang separuh baya ya. Walaupun kalau separuh kayaknya ya gue masih meragukan ya. Harusnya mah kaya kan udah. Separuh. Enggak lah, kaya. Kalau kaya udah kan kaya banget gitu. Ya lu udah kaya sih. Tapi mungkin ada sesuatu yang belum diceritain juga di sini. Makanya kita nggak tahu. Jadi memang harus nonton itu spesial Kang Soleh separuh baya separuh kaya. Tanggal berapa Kang? 13 Desember. 13 Desember. Geraha Bakti Budaya GBB. Ya, Taman Ismail Marzuki. Ya, ini siangnya jam 2 siang sampai jam 4. Malamnya 7:30 sampai 9:30. Nah, itu tiketnya beli di mana dan berapa? Di event.hhhcorp.com dari mulai 249 sampai ada yang kelas 1 juta. Oh, yang 1 juta dapat apa tuh? Yang 1 juta cuma sedikit lah. Di depan doang. Yang di baris. Gak ada greeting sama lo, meet and greet. Ada kayaknya Cuk. Yang 1 juta duluan fotonya biar cepet pulang. Dapat merchandise gitu-gitu lah. Meet and greet tapi sama lo ketemu apa di ya yang paling kayak Panji makan. Yang beli teman-teman gua doang juga pasti yang 1 juta. Enggak kok beli lagi tuh. Enggak terpaksa. Oh dibeliin Surya tiba-tiba kok yang mahal kata si Enggok. Apa sih ceritanya gimana? Jadi Enggok mau nonton Soleh. Nitip sama Surya. Sur, beliin ya tiketnya. Nitip ya, Surya beli yang paling mahal ya Kak. Iya, 2,5 juta. Iya. Beli 2. Lo kok beli yang mahal. Terus harapan Enggok tuh ya udahlah, ini transfer ke sini ya gitu. Jadi keluar 5 juta. Iya padahal cuma ketemu kan doang kata Singgok. Halah. Kalau anak-anak kan mungkin karena biar dapat parkir. Iya. Kan yang tiket paling mahal dapat parkir. Dapat parkir khusus jadi udah disediain parkirnya udah di booking di GBB-nya, dapat merchandise, kalau foto duluan. Iya, cuma kan 90% yang tahun lalu tuh yang beli teman-teman gua semua, ya termasuk Enggok yang kepaksa beli. Lagi salah Enggok. Nitipnya Mas Surya. Kata gue, terus dia gak bisa datang lagi Kang. Iya. Tiketnya dijual ke orang-orang. Ini 3 juta 2 gak ada yang beli. Iyalah mahal. Dia dapat karaokean Kang. Iya. 7 juta. Lumayan untung 2. Lumayan untung 2 juta. Jadi gini, terlalu boyka. Gini. Sebenarnya dia tuh pengen nonton. Cuman Ali aja nih biar gue gak rugi. Iya. Kasian Enggok. Kasian. Lagian Enggok gak ngomong ya. Kasih aja ya. Iya jangan yang mahal-mahal tiketnya. Atau kalau enggak dia beli sendiri aja. Iya. Pakai nitip sama Surya. Untuk dapat kerjaan. Iya. Malah iya nitip sama orang yang rekeningnya beda. Financial ya standarnya freedom. sama lah. Sama standarnya. Orang kalau mau beli 2 ada bundling gak? Ada yang lebih murah bundling. Pokoknya nanti kalau misalnya beli tiket terusan jauh lebih murah. Terusan. Oh jadi nonton lanjut. Iya 2 show gitu. Tiketnya buat 2 show siang malam. Beda jauh harganya lah. Iya. Dan kalau show HHH itu biasanya di GBB-nya ntar pasti ada makanan apa biasa gitu. Iya. Tuh selalu rapi lah. Jadi kalau kayak kalian yang mau nonton tapi ntar jam 4 sampai ini situ makan. Ada makanan. Iya, lagian kalaupun nggak di venue, di kantinnya enak tuh, di kantin GBB tuh. Oh iya. Ada soto Betawi Ma'ruf.
Iya, banyak makanan ya. Iya enak. Di mana itu? Ada di food courtnya itu. Dulu kan waktu GBB, waktu tim belum dibongkar, si sate dan soto Iya, Betawi itu kan Haji Ma'ruf warung-warung paling depan. depan, ya. Bukan di warung-warung. Dia sendiri begitu lu masuk belok kiri, dulu di tim itu ada sate Ma'ruf Haji Ma'ruf. Itu Amin. itu dulu tuh gitu. Anang Ma'ruf. Sate Anang Ma'ruf. Ma'ruf nahi mungkar. Sate dari betis pemain bola. Dulu gitu. Oh. Waktu tim belum dibongkar. Sate apa sih? Kambing. Sate kambing, sate sapi, soto Betawi. Jadi gitu. waktu dulu saat tim belum belum dibongkar, begitu lu masuk ke kiri, belok kiri, itu disambut sebelum planetarium itu sate Ma'ruf paling depan. Terkenal ya Kang ya. Enak. Nah sekarang dia pindah ke itu, ke food courtnya itu yang rame-rame itu. Ya jadi pastikan kalian nonton lah pokoknya Yes. ya, ini show dari Soleh. Dan sebenarnya menurut gua lu beli dua-duanya lah, itu menurut gua rekomen banget. Dan kan keluhannya gini, 3 jam lama banget. Nah ini ada istirahatnya. Iya. 4 jam ada istirahatnya. Ada intermission. Sampai jam 4 istirahat dulu, ngapain dulu. Apalagi kalau lu mau buka kamar di depan tim. Iya, ada hotel yang awet banget itu. Balik dulu ke kamar. Balik dulu ke kamar. Taruh nonton Soleh lagi. Bagus tuh kita jual paket wisata gitu. Nah, lu kan begitu lu. Ya pokoknya ini tayang tanggal berapa ini? Selalu. Pokoknya tiket kita dibuka 25 Oktober. 25 Oktober. Bisa gak ya? Enggak. Nanti gue cek ya. Ya pokoknya penjualan sudah mulai di 25 Oktober. Enggak ada presale-presalean. Seharga sama, udahlah ribet presale. Oh langsung. Sama aja dari 25 sampai habis harganya segitu. Oke. Kalau gitu ya gue yakin sih ini akan rame. Seru dan akan rebutan nih. Jadi buru-buruan lah ini semuanya ya kalau gitu. Ya buru-buru kayaknya enggak deh. Mau dijualin goblok. Gua enggak. Lu mau dijualin? Iya gua mah realistis aja. Berebut nih Kang kayak Kang. Enggak, menurut lu enggak? Enggak berebut sih, santai aja. Tapi kalau ini berebut berarti gara-gara bocah nanas. Oh iya benar. Iyalah. Nah, nanti kalau ternyata wah kok di penjualan gua akhirnya berebut, oh berarti gara-gara bocah nanas. Nah 9 juta buat kita, balikin yang ini. Enggak, tapi ini gue kasih tau ya, Kang Soleh ini kan pertemanan juga luas sekali. Iya. Jadi nonton show-nya Kang Soleh itu ada Ketemu artis. Nah, ntar tiba-tiba di sebelah lu ada Abdi Sleng. Iya. Gitu kadang-kadangnya kan. Atik Sibi. Ada siapa tahu lu udah duduk ternyata sebelah lu Vincent. Ya kan datang ya tahun lalu. Iya tahun lalu datang, prediksi pada datang. Biasa pada datang. Dan viral ya Kang ya, yang potongan itu tuh viral yang ini ya tahun lalu si Vincent yang minta, gua opening aja ya katanya. Oh. Itu dia minta begitu tahu ini, ayo gua ini ya ngebuka acara lu gitu ya udah. Iya, apalagi sekarang udah di fix tape. Iya kan. Jadi itulah sensasinya. Siapa tahu kalian bersebelahan dengan selebritis Indonesia. Iya, ada Awe dan Abah Pican ternyata salut. Ya, udah terima kasih Kang Soleh ya sudah main sini. Sukses buat acaranya. Amin. Ya. Terima kasih bocah nanas. Iya kan bocah nanas. Betul. Iya benar-benar. Terima kasih. Makasih Kang Soleh. Terima kasih. Ya udah. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya di podcast minggu. Dadah.